Penyebab PSSI pilih Sinteyong tangani Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023 dan kualifikasi Piala Asia U23 2024. Sinteyong curhat ke media Korea, ungkap hal tersulit latih Timnas Indonesia, singgung mentalitas. STY atau Sinteyong kembali ditunjuk oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir membesut atau menangani tim U23. Luar biasa. Ini kabar yang saya pikir kejutan lagi. Kabar yang mengembirakan ketika dikembalikan lagi hak sebagai pelatih di U23 untuk STY. Jadi STY ini punya pekerjaan yang berat sebenarnya. Ya, penyebab PSSI memilih Sinteyong untuk menangani Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023 dan kualifikasi Piala Asia U23 2024 akan diulas hari ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membuat pengumuman penting pada Kamis 5 Juli siang tadi. Ia menyebut jabatan pelatih Timnas Indonesia U23 yang sebelumnya dipegang Indra Syafri diberikan kepada Sinteyong. Hal itu berarti Sinteyong akan membesut dua kategori, yakni U23 dan juga senior. Piala AFF U23, kualifikasi Piala Asia U23 dan Timnas Indonesia senior itu di bawah Sinteyong. Jelas Erick Thohir kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Menara Dana Reksa pada Rabu. Lantas, apa alasan PSSI memberi Sinteyong jabatan pelatih Timnas Indonesia U23? Bukannya Timnas Indonesia U23 sudah bagus di tangan Indra Syafri yang mana keluar sebagai juara sepak bola SEA Games 2023? Nah, keputusan ini diambil karena banyak personel U23 yang berstatus sebagai pemain senior. Dengan begitu, Sinteyong bisa linear mempersiapkan tim yang sama untuk Piala AFF U23 2023 yang akan dilaksanakan pada 26 Agustus, kualifikasi Piala Asia U23 2024 pada 6 sampai 12 September 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala Asia 2023. Ya, Erick Thohir sendiri memiliki mimpi melihat Timnas Indonesia U23 tampil di Olimpiade Paris 2024. Ya, Timnas Indonesia U23 bisa tampil di Olimpiade Paris 2024 jika lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024 yang dilangsungkan di Qatar. Karena itulah Erick Thohir meminta Sinteyong meloloskan Timnas Indonesia U23 ke Piala Asia U23 2024 terlebih dahulu. Nah, peluang lolos ke Piala Asia U23 2024 sangatlah besar mengingat Timnas Indonesia U23 berstatus sebagai tuan rumah kualifikasi dengan tergabung bersama Turkmenistan dan juga Taiwan. Ya, ingat kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Solo pada bulan September itu, kalau kita lolos kita akan main di Piala Asia di Doha pada bulan Mei kalau nggak salah. Kalau kita juga masuk peringkat tertentu atau semifinal Piala Asia U23 2024 ya kita main kemana? Olimpiade 2024 ya alhamdulillah kan nyoba, kata Erick Thohir. Artinya apa? Ketika Asian Games dan Piala AFF U23 ini ya boleh dong kita pakai persiapan untuk mimpi yang lebih besar. Toh SEA Games 2023 sudah juara, kata mantan Presiden Inter Milan itu. Dan di informasi bola yang terakhir, ya, pelatih Timnas Indonesia Sinteyong beberapa waktu lalu sempat curhat kepada salah satu media Korea Selatan soal kesulitan melatih pemain Garuda. Menurut Sinteyong, ada satu hal yang sulit dia lakukan ketika melatih pemain Timnas Indonesia. Hal tersulit itu adalah cara mengkondisikan psikologis anak didiknya di Timnas Garuda. Sinteyong yang lantas mengungkapkan pengalamannya dalam mengatur psikologis para pemain saat Timnas Indonesia mentas di Piala AFF 2022 lalu. Kala itu, langkah pemain Timnas Indonesia harus terhenti di semifinal Piala AFF 2022. Pada pertemuan pertama di Stadion Gelora Bung Karno, Timnas Indonesia sempat meraih hasil imbang kontra lawan Vietnam. Namun pada leg kedua Timnas Indonesia harus gigit jari, mereka takluk dengan skor 2 gol tanpa balas. Impian Timnas Indonesia untuk melaju ke final pun pupus sudah seketika di tangan Vietnam. Sinteyong merasakan pahitnya kegagalan itu lantaran dia sebelumnya berhasrat untuk mengakhiri paceklik gelar juara Timnas Indonesia. Apalagi pada edisi sebelumnya Sinteyong sempat membuat Timnas Indonesia mencapai babak final sebelum dikalahkan Thailand.
Sinteyong mengakui dia cukup sedih dan kecewa karena gagal mempersembahkan trofi untuk timnas Indonesia. Dirinya lantas menyoroti aspek sulitnya mengatur psikologis pemain timnas Indonesia yang membuat timnya kalah melawan Vietnam. Bermain untuk timnas itu nggak main-main. Kami harus mengibarkan bendera nasional di dada kami dan memikirkan apa yang harus dilakukan. Kata Sinteyong dilansir salah satu media Korea Selatan yang bernama Naver. Ini adalah kisah yang membutuhkan mentalitas yang kuat. Pada akhirnya sangat menyakitkan. Saya tidak bisa mengatasi bagian psikologis, katanya. Saya sangat kecewa dengan situasi itu, tetapi Direktur Teknik yaitu Indra Syafri adalah yang paling bertanggung jawab dan saya tidak bisa menghindari hal ini, katanya. Sinteyong pun kemudian menceritakan kondisi psikologis skuad timnas Indonesia yang tersingkir. Momen tersebut terjadi saat momen kepulangan tim setelah kalah melawan Vietnam, tepatnya ketika berada di bandara. Sinteyong tak kuasa menahan amarahnya setelah kekalahan tersebut, para pemain pun merasa tersentak. Kemarahan Sinteyong beralasan karena timnya sudah kalah melawan diri sendiri sebelum bertemu dengan tim lawan. Usai turnamen sebelum bubar di bandara, tim berkumpul dan berdiskusi, saya marah dan para pemain kecewa. Kita kalah oleh diri kita sendiri ya. Saya harap kalian sadar dengan menyaksikan video pertandingan, jadi mari evaluasi diri. Lanjut Sinteyong. Dan seperti yang Anda tahu, timnas kami tersingkir di semifinal Piala AFF 2022 dan semua orang termasuk saya itu bermimpi untuk menang karena saya menjadi runner up di turnamen terakhir, ujarnya. Dan terakhir, Sinteyong menegaskan bahwa mentalitas juara harus dimiliki sebuah tim jika ingin berjaya dalam mengikuti sebuah kompetisi. Dan hal itu yang terus ditekankan oleh Sinteyong selama melatih timnas Indonesia sampai dengan saat ini. Saya selalu berkata kepada pemain, saat berkompetisi dalam suatu turnamen, tujuannya adalah meraih gelar juara. Dan kalau ditelisik lebih jauh, timnas Indonesia memang kerap kali kalah mental terlebih dahulu sebelum bertanding melawan tim seperti Vietnam dan juga Thailand. Rekam jejak buruk melawan dua tim tersebut akan menjadi beban tersendiri bagi timnas Indonesia jika bertemu Vietnam ataupun Thailand. Hal itu pun terlihat saat timnas Indonesia kerap kali kalah terlebih dahulu perihal alasan mental menghadapi dua tim tersebut. Dan kekalahan melawan Vietnam pada laga semifinal Piala AFF 2022 lalu menjadi bukti paling jelas yang dicontohkan oleh Sinteyong.